Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang manusia dan lingkungan dari tema 8, subtema 1 di pembelajaran 3 untuk kelas 5. Kita tahu bahwa ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya. Nah, yaitu berupa rumah betang ya salah satunya. Nah, di daerah manakah itu? Mari kita cari tahu bersama. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran dengan panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Namun, tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Baloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah juga diperbaiki pada 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungainya bau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah, nah rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sana mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak dipelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 Desember 2014, malam hari, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengetahui salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan dari hewan-hewan liar. Untuk jawaban halaman 17, kalian bisa lihat di sini ada peristiwa yang terjadi pada teks rumah betang Uluk Palin dan keunikan rumah betang Uluk Palin. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya adalah bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, di sini ada contohnya. Saya dalam bahasa Indonesia, sedangkan untuk bahasa Jawa, aku atau kula. Di bahasa Sunda ada abdi, bahasa Batak ahu, bahasa Papua sa. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah.
Di antara ratusan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, ada beberapa bahasa daerah yang sudah punah, bahkan ada juga yang hampir punah. Maka, kita sebagai warga Indonesia harus bisa melestarikan bahasa daerah. Selain bahasa, ada juga rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia bisa kalian lihat. Di antaranya ada rumah Honai dari Papua, rumah Baileo dari Maluku, rumah Lakitana dari Nusa Tenggara Timur, rumah Lokas Semawa dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita bisa lihat lagi ada rumah Betang dari Kalimantan Tengah, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Buton dari Sulawesi Tenggara, dan rumah Kasepuhan dari Jawa Barat. Kemudian contoh lainnya ada rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah Baloy dari Kalimantan Utara, dan rumah Rakit dari Bangka Belitung. Itulah beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyak suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut ini bisa kalian lihat beberapa nama pakaian dari berbagai daerah di Indonesia. Ada kebaya dari Jawa Barat, ada elek balong dari Aceh, ada juga ulos dari Sumatera Utara. Itu beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Contoh budaya Indonesia yang selanjutnya adalah kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan juga lagu daerah. Nah, bisa kalian lihat di sini ada beberapa nama tarian daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada tari merak dari Jawa Barat, tari sekapur sirih dari Jambi, ada tari serimpi dari Jawa Tengah, tari topeng dari Jawa Barat. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat, tari selamat datang dari Papua, tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada jaipong dari Jawa Barat, joget tandak dari Riau, kecak dari Bali, dan tari perang dari Maluku. Itu beberapa contoh tarian daerah dari Indonesia. Selain keragaman budaya, ada beberapa jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan maupun tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris antara lain pesawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan yang sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau vertikultur. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan lain ada sapi, kambing, domba, itik, dan ayam.
Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yang buruh, pertambangan, dan penebangan hutan. Setelah mengetahui beragam budaya yang ada di Indonesia, maka kita harus tahu bentuk-bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggal. Nah, salah satunya di sini ada pada kegiatan sholat Idul Fitri, umat beragama lain tetap menghargai bahkan membantu untuk mengkoordinasi tempat parkir dan alus jalan di dekat masjid. Atau pada kegiatan Nyepi, umat lain menghargai dengan tidak mengganggu dan membuat keributan di sekitar rumah umat beragama Hindu, dan lain sebagainya. Untuk menjawab halaman 28, mengidentifikasi kebutuhan dalam keluarga yang memanfaatkan hasil dari usaha bidang agraris bisa dilihat pada tabel berikut ini. Salah satunya, jenis kebutuhan nasi hasil usaha yang dimanfaatkan adalah pertanian padi. Mungkin cukup sekian materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.